Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Tata Niaga Timah, Kejaksaan Agung RI kembali menjerat suami Sandra Dewi Harvey Mois sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam kasus ini, Harvey diduga melakukan praktik pencucian uang dengan menyembunyikan hasil korupsi atau lewat cara membeli sejumlah aset berharga fantastis. Penetapan status tersangka pada ayah dua anak itu juga diiringi dengan penyitaan sejumlah aset milik pengusaha batubara itu. Dari tas branded hingga mobil sampai dilakukan pemblokiran rekening. Kasus yang menimpa Harvey Mois ini juga membuat orang-orang di sekitarnya kena imbas dan berpotensi melakukan tindak pidana serupa. Jika kalian masih ingat, beberapa waktu lalu sederet artis tanah air juga terseret kasus pencucian uang setelah terkoneksi dengan terpidana kasus TPPU. Beberapa di antara pesohor tadi bahkan kembali disinggung terkait dengan kasus yang menimpa Harvey Mois. Penetapan Harvey Mois sebagai tersangka mau tak mau membuat sang istri artis Sandra Dewi juga disebut berpotensi dikenai pasal TPPU. Asumsi dan spekulasi itu beredar setelah Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap Sandra Dewi. Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi, pemeriksaan terhadap Sandra Dewi merupakan upaya pengusutan buat menemukan apakah ada indikasi aliran dana diduga hasil rasuah dari Harvey ke rekening sang istri. Salah satu aksi Harvey dalam modus pencucian uang adalah dengan menyimpan uang tunai sebesar 76 miliar rupiah di kediamannya. Sejauh ini, Kejagung telah menyita 2 mobil mewah milik Sandra Dewi. Mobil Rolls-Royce dan Mini Cooper yang disita tersebut adalah kado dari Harvey Mois pada perayaan ulang tahun ke-40 istri tercinta. Barang sitaan lain termasuk sejumlah jam tangan seperti Rolex Chronograph Paul Newman, hingga Patek Philippe Nautilus 5980R001 dan logam mulia. Namun, soal kemungkinan Sandra Dewi bakal dijerat dalam kasus dugaan korupsi Harvey Mois, Kuntadi menegaskan pihaknya tidak mau berspekulasi karena masih dalam proses pendalaman penyidik. YouTuber Atta Halilintar juga pernah terseret kasus dugaan pencucian uang serta penipuan robot trading. Kasus tersebut terjadi pada 2022 lalu saat 230 korban penipuan robot trading Net89 melaporkan Atta ke Barreskrim Polri. Dia diduga menerima aliran dana dari Reza Paten, founder Net89, melalui hasil lelang bandana miliknya. Tidak hanya Atta, sejumlah pesohor lain juga disebut terlibat, termasuk Taki Malik, Adri Prakarsa, Kevin Aprilio, dan Mario Teguh. Kelimanya diduga menerima dana dari hasil TPPU. M. Zainul Arifin selaku kuasa hukum dari 230 korban tadi menyebut bahwa kelima publik figur itu diduga ikut menikmati keuntungan dari hasil lelang dan promosi. Namun Atta tidak pernah dinyatakan bersalah sehingga terbebas dari kasus tersebut. Belakangan kakak dari Tori Halilintar ini dikatakan kembali terlibat pencucian uang terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang menyeret Harvey Mois. Dalam sebuah video yang beredar, Atta bersama 7 pesohor lainnya disebut ikut terlibat. Namun dengan segera diketahui jika narasi dari video yang menyebutkan 8 publik figur terlibat pencucian uang Harvey Mois itu ternyata adalah hoax. Video tersebut adalah video lawas yang menampilkan Zainul Arifin, pengacara korban penipuan robot trading ATG milik Wahyu Kenzo, saat mendampingi kliennya membuat laporan ke Barreskrim Polri pada 11 April 2023. Dalam laporan tersebut, pihak korban menyebutkan 8 publik figur yang diduga telah menerima aliran dana dari Wahyu Kenzo. Beberapa hari sebelum penetapan Harvey Mois sebagai tersangka pencucian uang, sosialita Helena Lim lebih dulu disangkakan pasal TPPU. Kuntadi menyampaikan sangkaan tersebut merupakan hasil penelusuran potensi TPPU pada kasus dugaan korupsi di IUP PT Timah Tins Tbk. Sebelumnya sejumlah barang dan uang tunai milik Crazy Rich Pantai Indah Kapuk itu disita oleh Kejagung. Berbagai uang dan barang tersebut diduga sebagai bagian dari aksi pencucian uang wanita 47 tahun tersebut. Selain sejumlah barang elektronik dari kediaman mewah pelantun lagu pasrah itu, Kejagung juga menyita uang tunai sejumlah 33 miliar rupiah menyusul pemblokiran rekening Helena Lim. Sama seperti Harvey Mois, sebelumnya Helena Lim juga adalah tersangka kasus korupsi Tata Niaga Timah.
Pada 2022 lalu, presenter dan desainer Ivan Gunawan alias Igun diduga terlibat kasus penipuan dan pencucian uang robot trading DNA Pro. Hal itu terjadi setelah dirinya menjadi brand ambassador atau BA platform investasi yang belakang hari berlabel bodong tersebut. Saat menjadi saksi dalam sidang kasus robot trading DNA Pro di Pengadilan Negeri Bandung, Igun menegaskan bahwa dirinya hanya berperan sebagai ambasador robot trading DNA Pro. Sebagai ambasador, dirinya bertugas untuk mempromosikan robot trading DNA Pro lewat akun Instagram pribadinya. Saat itu, Igun menjelaskan bahwa hubungannya dengan DNA Pro hanyalah hubungan profesional karena DNA Pro telah mengontrak dirinya untuk menjadi BA selama 3 bulan. Igun mengakui menerima tawaran kerja sama dari pihak DNA Pro sebagai ambasador selama 3 bulan, terhitung mulai Januari hingga Maret 2022. Dalam perjanjian kerjasama, kata Igun, ia berhak menerima fee senilai 1,09 miliar rupiah. Namun yang diterima pria 42 tahun tersebut hanya sejumlah 921 juta rupiah. Karena ketidaktahuannya tersebut, Igun pun tidak ditahan dan tidak dianggap sebagai tersangka. Namun Igun diwajibkan mengembalikan dana sebesar 921 juta rupiah yang ia terima dari DNA Pro selama menjadi BA. Reza Arab yang nyaris berurusan dengan hukum saat terlibat dalam kasus pencucian uang pada 2022 lalu. Saat itu ia terpaksa mengembalikan uang pemberian Doni Salmanan, tersangka kasus dengan investasi ilegal ke Bareskrim Polri. Diketahui Reza Arab disawer 1 miliar rupiah oleh Doni Salmanan saat live streaming game Ragnarok X pada Juli 2021 lalu. Meski Reza yang mendapat saweran 1 miliar rupiah dari Doni saat bermain game, namun dia mengembalikan 950 juta rupiah. Pengembalian tersebut tidak genap 1 miliar rupiah karena terpotong biaya dari aplikasi sosial Buzz sebesar 5%. Seperti diketahui, Doni Salmanan ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan berkedok trending hingga pencucian uang. Ia dikenal royal berbagi termasuk kepada sederet selebritas. Penyanyi bernama Sri Rosa Roslaina Handiani ini juga pernah ikut terseret dalam kasus penipuan investasi dan pencucian uang melalui aplikasi DNA Pro. Namun Rosa dengan tegas membantah keterlibatannya. Rosa memang mengaku mendapatkan sejumlah uang dari pihak DNA Pro, namun uang tersebut ia sebut merupakan honor menyanyi saat tampil dalam acara yang diselenggarakan DNA Pro. Pada April 2022, Rosa menyerahkan uang sebesar 172 juta rupiah dari DNA Pro ke Bareskrim Polri. Namun belakangan, Bareskrim Polri menegaskan pihaknya tidak menyita honor manggung pelantun lagu Takkan Berpaling Darimu itu. Menurut pihak Bareskrim, penyitaan tidak dilakukan karena Rosa mengisi acara yang telah didasari dengan kontrak sebagai profesional. Raffi Ahmad kini kembali diisukan ikut terlibat dalam kasus korupsi yang menyeret nama Harvey Mois. Ini bukanlah kali pertama Raffi Ahmad dituding terseret dalam kasus pencucian uang ataupun korupsi. Beberapa bulan lalu, Ketua National Corruption Watch Hanifa Sutrisna sempat menyebut suami Nagita Slavina ini terlibat kasus pencucian uang dengan nominal fantastis. Sebelumnya, Raffi Ahmad juga sempat diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Rafael Aluntri Sambodo, ayah Mario Dandi. Seperti sebelumnya, saat presenter 37 tahun itu kembali dituding terkait kasus pencucian uang dengan tersangka Harvey Mois, Raffi Ahmad kembali membantah dengan tegas. Ia mengaku kini tak mau ambil pusing karena menurutnya hal tersebut bakal hilang sendiri karena tak ada bukti di balik tudingan tersebut. Kendati demikian, Raffi Ahmad merasa bingung namanya bisa dikaitkan dengan kasus itu. Dalam salah satu video yang beredar di medsos, Raffi juga disebut sudah ditangkap atas kasus yang diperkirakan merugikan negara 271 triliun rupiah itu. Ternyata video yang beredar aslinya adalah konten prank. Konten prank Atta Halilintar 5 tahun lalu itulah yang kemudian digiring dan jadi narasi di sosmed jika ia terlibat kasus money laundering. Masih terkait gurita kasus Harvey Mois, belakangan dua artis diduga juga ikut kecipratan menikmati uang panas pengusaha 38 tahun tersebut. Dua artis tadi berinisial C dan S, serta cukup dekat dengan Sandra Dewi. Dua inisial nama artis tersebut diungkapkan oleh Sekretaris DPP Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus. Iskandar Sitorus menyebut artis berinisial C memang tidak terlalu tenar. Tak hanya itu, Iskandar juga memberi clue bahwa sosok tersebut pernah menjadi MC dalam acara penyerahan jet pribadi Harvey Mois ke anak sulungnya. Dari berbagai komentar video TikTok yang membahas info terkait, warganet menyebut sejumlah nama.
Inisial S disebut merujuk pada nama Sandra Dewi itu sendiri. Sementara inisial C diduga adalah Kelin Eva. Ada juga warganet yang menulis sama presenter Choky Sitohang. Warga TikTok lain juga ada yang berkomentar jika inisial S dan C adalah mantan pasutri Stefan William dan Kelin Evangelista.